Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam hangat. Berjumpa lagi bersama saya Dudun dan sudah pastinya di channelnya Dudun Asam Lambung. Nah, gini teman-teman, ini video yang kelanjutannya teman-teman untuk dari stamina dan sama yang jenis makanan ya. Nah, gini teman-teman. Kenapa jadi gini teman-teman ya, untuk permasalahan pencernaan tuh lambung tuh nantinya pembahasannya tuh gak jauh beda ke teman-teman ya dengan channel-channel yang lain juga. Makanya karena emang pembahasannya tuh ya gitu-gitu aja, cuman bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis tuh butuh sering diingatkan teman-teman ya. Kenapa ya, maksudnya kalau saya pribadi sih ya, maksudnya kalau misalkan ada pertanyaan nih yang pengen dijawab dengan saya, ya saya akan jawab walaupun nanti pembahasannya itu lagi ya. Yang penting mah kalian merasa senang aja lah ya kan. Oke, karena di sini tuh ya saya ya maksud menceritakan pengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman ya. Tujuannya agar kalian tuh jangan terlalu lama-lama lah, makanya teman-teman ya. Jadi kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu, saya juga kan teman-teman tukang pijit panggilan nih, tukang urut panggilan ya kan. Saya sering menjumpai pasien-pasien yang saya pegang tuh banyak teman-teman kok. Semalam aja tuh saya megang yang penderita asam lambung juga yang saya urut tuh ya. Cuman ya gitu, jadi beliau tuh kadang suka ya, cuman saya juga udah paham juga teman-teman ya. Jadi ya gimana ya, ya dibilang susah dibilang enggak ya, ya saya juga ngalamin seperti itu, cuman agak sedikitnya ya. Makanya gini, ketika dia melukan, oh saya sering sesak, katanya sering perut gak enak, pokoknya otot-otot pada sakit, ya saya jelaskan, Pak, ini tuh dari lambungnya yang sedang tidak normal. Lambung saya nggak masalah, katanya Mas. Iya ya, perasaan bapak nggak masalah, tapi kan untuk sensasi-sensasinya ini tuh akibat dari pencernaannya yang lagi sedang tidak normal. Kenapa ya gitu, sepengalaman saya juga teman-teman, nggak begitu, maksudnya nggak langsung kita tuh langsung sehat untuk lambung tuh, jadi butuh proses teman-teman. Jadi makanya di ada masanya nih gini gitu teman-teman ya. Asam lambung tuh kita tuh merasa katanya oh udah sehat katanya gini-gini, padahal mah belum sempurna sehatnya teman-teman ya, belum pulih total. Kenapa? Jadi akhirnya dia tuh kesononya tuh nggak disiplin lagi, makanya 2-3 hari kumat lagi seperti itu. Kenapa ya, banyak juga ya teman-teman penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis nyampe tahunan. Bahkan ada juga saya pernah curhat, maksudnya pernah sharing lah sama orang yang sudah 45 tahun coba teman-teman ya. Jadi di sini juga nih untuk teman-teman tuh bisa jadikan patokannya gini. Asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian, titik. Karena urusan kematian itu urusan Tuhan teman-teman ya, bukan urusan kalian. Nah, saya tegaskan di sini ya. Kalau emang bener ya, maksudnya penyakit lambung tuh bisa mengakibatkan kematian, mungkin saya juga nggak bakal berbicara seperti ini teman-teman, karena saya juga waktu itu ya seperti itu teman-teman ya, kematian mulu yang ada di pikiran. Tapi seiringnya berjalan nih, saya bisa maksudnya membuktikan lah ya man, kalau emang belum waktunya meninggal tuh nggak bakalan meninggal teman-teman ya, walaupun kalian sesakit gimana juga ya, karena udah itu mah urusan Tuhan. Adapun nih misalkan ya yang meninggal katanya oh karena kata dia mah katanya lambungnya gini lah, itu mah cuman emang pelantarannya aja, dia harus maksudnya meninggalnya harus dengan proses seperti itu nih. Sekarang gini saja, coba saya tanya, emang ada maksudnya orang yang mampu nih menghindari dari kematian atau mencegah? Ayo, ada nggak? Ayo, siapapun itu, ada nggak?
Nggak ada teman-teman, kita manusia biasa yang berusaha ya kan, cuman berusaha lah. Untuk gimana itu nanti hasilnya yaitu terserah Tuhan ya, urusan Tuhan ya. Makanya di sini saya coba menegaskan agar kalian tuh semangat untuk menjalani dengan keadaan yang sekarang ini, yang sekalian kalian rasakan dengan banyaknya sensasi itu ini. Kalian mulai tanamkan di diri kalian bahwa sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis tuh tidak menyebabkan kematian ya. Oke? Itu teman-teman tuh harus semangat. Pokoknya udah mulailah dari sekarang juga untuk merubah gaya hidup kalian. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar kalian tuh pulih normal seperti biasa, gitu teman-teman ya. Karena sekarang ya salah satu tugas saya ya kan, maksudnya ya kerjaan saya sekarang nih untuk selalu mengingatkan kalian ya. Makanya pokoknya lah ya, kalian yang menyaksikan dimanapun kalian ya, di negara manapun juga ya, saya doakan ya agar kalian tuh cepat pulih dari gangguan asam lambung GERD-nya ya. Jadi makanya untuk teman-teman tuh harus selalu semangat teman-teman ya untuk menjalaninya ya. Kita harus legowo teman-teman, toh kenyataannya juga ini tuh sudah kehendak Tuhan ya, kalian seperti ini tuh, maksud keadaan kalian seperti ini tuh. Jadi mohon petunjuk lah untuk yang muslim ya, yalah sering-sering lah berdoa ya kan. Untuk yang non muslim juga ya, disesuaikanlah dengan keyakinan kalian ya kan, maksudnya berdoalah kepada Tuhan biar cepat diberikan jalan keluarnya ya kan. Makanya harus dengan kesabaran ekstra teman-teman, karena kalau yang udah parah benar butuh prosesnya ya, mungkin dibilang lama ya enggak juga. Jadi untuk lama sebentarnya tuh tergantung kitanya ya, dari mana ya kan, maksud melihatnya ya kan. Kalau kalian misalkan wah katanya sudah segini kok belum sembuh-sembuh juga, nah udah itu tuh dijadikan motivasi apa untuk kalian tuh cepat pulih. Makanya oh si Anu mah katanya udah misalkan sekian tahun nih belum ada perubahan, nah kalian tuh harus terpicu semangatnya agar kalian tuh jangan nyampe seperti dia gitu. Jadi wah saya ini harus cepat sembuh, jadi gitu. Jadi makanya emang sih nggak gampang teman-temannya untuk merubah gaya kita yang sebelum sakit tuh suka, maksudnya ya nggak teratur lah, dari makanannya, begadangnya ya kan, dari pikirannya. Tapi ketika kalian lambungnya bermasalah, tentunya itu kalian juga tahu lah ya, yang tadinya kalian tuh pemberani lah ya kan ibaratkan, tapi ketika sensasi lambung, ketika pencernaannya bermasalah nih, itu tuh biasanya jadi down. Jadi makanya jadi mentalnya tuh lagi down dulu lah ya kan, lagi drop dulu lah. Karena apa? Karena saking banyaknya sensasi yang berhadiran, dan tentunya itu juga sangat-sangat tidak nyaman teman-teman. Nah saya pun sama ya kan, yang tadinya sebelum sakit tuh wah makan semaunya, mau malam ke mau siang pokoknya hajar, mau pedas mau yang asam-asam udah hajar aja. Nah tapi ketika pencernaannya bermasalah, tentunya juga jadi buat pelajaran juga buat saya, buat teman-teman. Nah agar kalian tuh jangan berlebihan dalam hal apapun ya. Jadi seperti itulah pandangan saya. Dan untuk makanan, jenis makanannya yang paling saya sering konsumsi, biasanya saya nyuruh istri itu sering masak sayur ya, paling tempe, sayur, adapun nanti lauk pokoknya ikan, ayam, ikan lele, ikan patin. Nah itulah yang saya sering konsumsi di waktu lagi parah-parahnya. Dan jangan lupa disertai dengan air minumnya teman-teman ya. Air minum tuh penting bener teman-teman, ibaratkan tuh dia air putih tuh
untuk mengulas, membilas dari pencernaan kita. Jadi itu fungsinya, salah satu fungsinya air putih itu untuk membilas teman-teman, agar kinerja organ-organ tubuh kita tuh maksimal teman-teman ya, terutama ginjalnya ya kan, karena ginjal tuh salah satu yang paling disukai ginjal tuh air putih ya. Air putih biasa teman-teman ya, ya usahakanlah jangan dulu yang dingin-dingin lah, yang hangat nggak apa-apa lah ya. Itu teman-teman, salah satunya itu kata menurut dokter, tapi saya juga meyakini teman-teman, karena saya juga ya nyampe sekarang tuh stabil lah untuk mengusahakan untuk kebutuhan sehari-harinya air putih itu dicukupi teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman nih yang lagi banyak merasakan sensasi, ayolah mulai dari sekarang juga terapkan untuk gaya hidup sehatnya teman-teman ya, agar kalian tuh ya cepat pulih. Ketika pulih kan kita juga aktivitasnya seperti biasa, nggak banyak gangguan, nggak banyak drama. Nah, kalau sekarang kan kalian tahu sendiri ya, nah baru mau ngapain juga belum juga ngapa-ngapain tuh udah perasaan udah nggak enak lah. Nah itulah, seperti itulah dramanya makanya. Tapi ya harus maksudnya nggak dilawan sih, jadi diimbangi. Ayolah kita kerjasama, sering-seringlah ngobrol dengan diri sendiri, jadi menyemangati teman-teman ya, karena kan nggak semua teman-teman, orang-orang di sekitar kita tuh mengerti dengan kondisi kita, apalagi perasaan kita ya kan. Perasaan kan nggak kelihatan. Kalau untuk fisik oke lah kan, bisa dilihat sama orang yang mungkin kita terlihat pucat lah, kusut lah gitu. Nah itu, tapi kalau untuk perasaan mereka nggak bakal bisa tahu teman-teman ya, namanya juga kita yang tahu di dalam hati ya kan. Tapi kalau untuk fisik nih, kayak misalkan perubahan dari tubuh lah ya kan, raut muka, mungkin mereka bisa menilai ya kan. Tapi jangan takut, jangan khawatir, pokoknya mah gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis tuh bakalan pulih lagi ya. Kalian harus tanamkan itu di dalam diri kalian. Kenapa? Ya pasti sembuh teman-teman ya. Makanya untuk kesembuhannya nih tergantung nih, makanya teman-teman nih pentingnya disiplin tuh. Apakah kalian tuh cuman hanya puas dengan wah nih katanya udah sembuh nih, ya itu menurut kalian. Tapi kan kalau misalkan beberapa hari ke depan kalian tuh merasakan lagi, berarti kan itu belum pulih sempurna. Nah gitu, makanya kenapa penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu banyak juga yang tahunan ya, karena ini di fase yang itu tuh dia sulit untuk mengendalikannya ya, karena sudah pede, terlalu pede duluan teman-teman ya. Ada bagusnya juga, tapi ada jeleknya juga. Jadi makanya jadi santai aja dulu ya, ketika kita merasakan badan yang wah langsung enak, katanya gini aktivitas apa aja enak, nggak ada gangguan. Tapi kan ya gitu, harus disesuaikan, diimbangi dengan asupannya ya kan. Jangan toh kalian tuh udah merasa sehat, kalian tuh tidak menerapkan disiplinnya lagi. Nah itu di situ makanya kenapa suka banyak yang lama pemulihannya, seperti itu salah satunya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, nanti kita akan bikinkan video lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi pastinya ya, dan sudah pastinya juga tentang seputaran asam lambung juga teman-teman ya, karena kan emang saya buatkan video ini tuh emang khususnya untuk bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, agar kitanya semakin cepat pulih gitu pastinya teman-teman ya. Jadi jangan lama-lama lah kan, ketika kalian udah paham paksain. Ketika kalian maksain, pastinya jadi gini, usaha kalian tuh nggak bakal mengkhianati hasil ya kan. Saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, sehat terus teman-teman ya. Semangat.